Hai, saya Ihwana, mahasiswa Magister Manajemen di Universitas Ciputra Makassar. Dalam video kali ini saya akan berbagi refleksi tentang konsep sensing, sensing the problems, dan juga configuration plan di dunia kerja NGO. Artinya kita akan fokus melihat bagaimana kemudian sebuah NGO mampu mengenali atau mendeteksi tantangan-tantangan mereka sejak dini, kemudian mengubahnya menjadi sebuah peluang, lalu dituangkan ke dalam sebuah langkah-langkah yang lebih konkret untuk memperkuat dampak mereka di masyarakat di mana mereka bekerja. Nah, kita akan mulai dari sensing the problems di dunia kerja NGO. Jadi, ini adalah kemampuan organisasi untuk mendeteksi dan memahami tantangan mereka sejak dini, baik itu bisa berdasarkan dari data yang mereka punya, pengalaman mereka di lapangan, maupun input-input dari mitra-mitra kerja mereka. Nah, di dalam konteks NGO, mari kita lihat ada 4 tantangan utama yang sering muncul gitu ya, yang dihadapi oleh NGO. Jadi pertama adalah terkait dengan strategik yang misalignment gitu. Jadi gimana terkadang strategi yang sudah dibangun atau dibuat di pusat itu kadang tidak sepenuhnya kemudian sejalan atau nyambung dengan realitas di masyarakat gitu. Jadi bisa berdampak pada arah kebijakan yang dibuat atau desain program yang kemudian tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah yang biasa dihadapi itu adalah terkait dengan donor dependensi. Jadi NGO, khususnya NGO lokal itu juga banyak menggantungkan program-programnya itu pada satu sumber donor tertentu yang sifatnya jangka pendek, sehingga keberlanjutan dari sebuah program yang mereka sudah laksanakan itu bisa terancam tidak bisa berlanjut pasca program-program mereka sudah berakhir. Dan yang ketiga soal weak data system. Jadi banyak NGO lokal khususnya itu belum memiliki sistem data dan pembelajaran yang kuat gitu di dalam internal mereka, sehingga akibatnya keberhasilan yang mereka kemudian capai sekalipun itu sangat sulit untuk diukur. Dan pembelajaran yang mereka sudah peroleh dari satu proyek tertentu itu akhirnya tidak bisa digunakan untuk mendukung atau merancang program-program berikutnya. Lalu yang keempat adalah limited collaboration antar NGO. Jadi banyak lembaga yang kemudian bekerja di isu yang sama, tetapi mereka sangat jarang untuk punya peluang atau kesempatan untuk berbagi informasi, sehingga kadangkala program-program yang dikerjakan itu di masyarakat menjadi tumpang tindih. Ada wilayah-wilayah atau ada masyarakat yang kemudian tidak tersentuh sama sekali. Nah, tantangan-tantangan ini adalah sebuah sinyal penting sebenarnya bagi sebuah NGO untuk mereka bisa sadari sejak awal, sehingga juga dengan cepat mereka bisa melakukan langkah-langkah antisipasi gitu. Nah, berdasarkan dari tantangan-tantangan atau masalah yang sudah dipetakan tersebut di atas, satu sisi sebenarnya NGO ini bisa dijadikan sebagai peluang besar bagi mereka gitu ya. Jadi misalnya melalui kolaborasi antar NGO dan pihak sektor swasta. Jadi kita bisa memperkuat dampak dan juga menghindari tumpang tindih program. Kemudian peluang untuk melakukan diversifikasi sumber pendanaan. Jadi mereka kemudian tidak hanya bergantung pada donor tertentu, tapi sudah mulai bisa menjajaki peluang-peluang pendanaan lain seperti CSR atau social entrepreneurs gitu. Nah, yang berikutnya adalah juga yang tidak kalah penting, peluang untuk membangun sistem data dan pembelajaran secara internal gitu ya bagi setiap NGO. Dan yang terakhir adalah transformasi digital, koordinasi dan juga transparansi kerja itu kemudian bisa meningkat secara signifikan gitu jika bisa memanfaatkan masalah-masalah tersebut di atas menjadi sebuah peluang gitu. Nah, apa sih yang kemudian bisa dilakukan gitu ya oleh sebuah NGO dengan persoalan-persoalan tersebut di atas? Nah, sebagai langkah keberlanjutan ada 4 rencana aksi utama sebenarnya yang bisa kita rekomendasikan. Jadi pertama yaitu NGO kemudian sangat disarankan untuk segera bisa membentuk tim data ataupun dan pembelajaran secara internal, di mana mereka bisa bertugas untuk mengelola data informasi dari lapangan, menganalisisnya menjadi hasil program, dan juga memastikan bahwa setiap pembelajaran itu bisa digunakan untuk memperbaiki strategi mereka berikutnya. Sehingga NGO ini kemudian pada akhirnya bisa menjadi sebuah organisasi yang learning oriented gitu. Yang kedua adalah NGO
NGO, kemudian harus mampu membangun kemitraan secara strategis antar NGO dan juga sektor swasta. Jadi tidak hanya soal berbagi sumber daya, tetapi kemudian juga mensinergikan pendekatan mereka agar tidak tumpang tindih. Forum koordinasi tahunan misalnya, saya kira bisa menjadi salah satu cara untuk mereka bisa melakukan kolaborasi gitu. Dan yang ketiga adalah diversifikasi sumber pendanaan yang saya juga telah sebutkan di atas gitu ya. Jadi hal ini bertujuan agar organisasi tidak bergantung pada satu donor tertentu. Jadi NGO harus segera mulai merancang begitu ya strategi-strategi pendanaan mereka supaya bisa lebih berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah NGO harus mampu menerapkan evaluasi strategi tahunan berbasis data gitu. Jadi di mana seluruh tim, baik itu mulai dari tim lapangan sampai kepada pihak manajemen itu terlibat dalam melakukan evaluasi capaian-capaian serta mengidentifikasi ruang-ruang perbaikan. Nah, melalui langkah-langkah tersebut di atas, maka NGO diharapkan dapat membangun budaya perbaikan yang berkelanjutan, yang kemudian bisa membuatnya mereka bisa lebih efektif, adaptif, dan juga bisa berdampak jangka panjang di masyarakat. Salah satu hal yang saya juga mau highlight berbicara soal sensing the problems ini, artinya bagi dunia NGO ini bukan hanya tentang menganalisis data, tapi juga bagaimana sebuah NGO bisa mendengarkan suara-suara tim dari lapangan, mitra-mitra mereka gitu ya, dan masyarakat penerima manfaat. Dengan kemampuan sensing yang baik, organisasi bisa mengantisipasi berbagai hambatan, kemudian mampu menyesuaikan strategi secara lebih cepat, tidak menunggu masalah itu terjadi, tapi sudah bisa dimitigasi, dan juga bisa memastikan bahwa intervensi mereka bisa tetap relevan dengan konteks lokal atau konteks masyarakat di mana mereka bekerja. Nah, itulah sharing dari saya tentang konsep sensing, sizing, dan juga configuration plan ini. Saya berharap bisa bermanfaat khususnya bagi teman-teman NGO sehingga bisa memperkuat peran NGO dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan di masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.